Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas kumpulan soal wawancara. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Anda seorang guru muda berintegritas. Anda diangkat menjadi guru di sekolah di mana lingkungan masyarakat tidak begitu peduli pada pendidikan. Kerap terjadi tawuran, pergaulan bebas, bahkan bullying. Sementara para guru senior merasa tidak ada lagi upaya memperbaiki keadaan. Lagi pula, hal itu di luar tugasnya sebagai guru bidang studi, terlebih akan menyita waktu, energi, dan juga perhatian. Ada juga guru senior yang peduli, tapi mereka terkucil karena terdapat grup-grup di kalangan guru yang saling bertentangan. Sebagai guru berintegritas, sikap Anda adalah sebagai guru yang berintegritas, sikap Anda adalah, kita baca dulu opsinya. A. Menguatkan tekad untuk memperbaiki keadaan dengan perencanaan yang matang. B. Cuek saja karena kita masih junior di sekolah tersebut. Yang C. Mengajak guru-guru lainnya untuk memperbaiki keadaan. Yang D. Mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan guru lainnya untuk menghadapi masalah tersebut. Oke teman-teman, sebagai seorang ASN, maka kita harus menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar ya, dan mampu mengelola perubahan. Nah, jadi jika kita melihat suatu kebiasaan yang memang kurang baik, maka kita diharapkan menjadi pelopor dan mengajak yang lain untuk memulai perubahan menjadi lebih baik lagi. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Ya teman-teman, menguatkan tekad untuk memperbaiki keadaan dengan perencanaan yang matang. Ini poinnya adalah 4. Kemudian untuk poin 3 itu adalah yang D ya. Kemudian poin 2 itu adalah yang C, dan poin satunya adalah yang B teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Ketika membeli beberapa kosmetik, Anda menemukan bahwa ada salah satu krim yang tidak Anda pesan ikut masuk ke dalam kantong belanja yang memang tidak terhitung dalam struk belanjanya. Sikap Anda, kita baca dulu opsinya. A. Mungkin kasir lupa dan ini merupakan rezeki saya. B. Meminta kasir menghitung kembali harga belanjanya karena ada uang yang belum masuk di struk. C. Langsung membawanya pulang. D. Mengembalikan produk dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya. Nah, soal ini itu merupakan soal yang menilai apakah kita merupakan seseorang yang menunjukkan integritas diri yang tinggi. Nah, sebagai bentuk integritas diri, jika terdapat barang yang bukan merupakan milik kita, maka kita harus mengembalikan produk tersebut dan juga jujur mengatakan bahwa kita tidak membelinya, teman-teman. Jadi jelas jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Untuk poin tingginya adalah 4 ya, teman-teman, yang D. Kemudian untuk poin 3 itu adalah yang B. Poin 2 adalah yang A, dan poin satunya adalah yang C ya. Jadi kalau misalnya ada barang yang bukan barang kita, kita harus kembalikan ya teman-teman, karena soal ini menilai apakah kita memiliki integritas diri yang tinggi, seperti itu. Oke, next ke soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang ASN yang baru saja diterima dalam tes P3K 2021 dan ditempatkan di unit kerja baru. Setelah bekerja, Anda melihat bahwa rekan kerja Anda tidak disiplin dalam bekerja dan tidak mengerjakan tupoksi dengan semestinya. Bagaimanakah sikap Anda sebagai orang baru di instansi tersebut? Oke, jadi di sini kita baru ya, orang baru yang bekerja di suatu tempat. Nah, kita melihat rekan kerja kita tersebut tidak disiplin dalam bekerjanya dan juga tidak mengerjakan sesuai dengan tupoksi. Jadi sikap kita sebagai orang baru di tempat ini seperti apa, teman-teman? Kita baca dulu opsinya. A. Mengikuti cara kerja rekan di instansi sekarang agar tidak dikucilkan. B. Menyampaikan kepada pimpinan tentang kinerja rekan Anda di instansi tersebut. Yang C. Tetap bekerja sesuai dengan tupoksi dan resiko dikucilkan rekan kerja yang lain. D. Mengusahakan untuk mutasi ke tempat kerja yang lain. Tunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang tetap profesional ya dalam bekerja meskipun berada di lingkungan yang sudah terbiasa melanggar aturan dan tidak melaksanakan tupoksi. Jadi di sini jelas jawabannya yang tepat itu adalah yang C, teman-teman. Itu poinnya 4. Yaitu tetap bekerja sesuai dengan tupoksi dengan resiko dikucilkan rekan kerja yang lain. Jadi kita harus
bersikap seprofesional mungkin ya teman-teman. Nah, sikap yang profesional itu seperti apa? Yaitu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Nah, jadi poin 4 itu adalah yang C. Poin 3 itu adalah yang B, poin 2 adalah yang A, dan poin satunya adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Anda ditempatkan di suatu daerah kurang lebih selama 3 bulan dan diwajibkan mengikuti hidup suku Samin yang berada di daerah tersebut. Di antaranya mengenakan pakaian hitam, makan makanan olah masyarakat sendiri, dan berbagai aturan lainnya. Sikap Anda adalah, oke, di sini kita ditempatkan di suatu tempat ya, selama 3 bulan dan kita disuruh untuk mengikuti cara hidup si suku di daerah tersebut ya, yaitu memakai pakaian hitam dan makan makanan olahan masyarakat sendiri. Nah, kira-kira sikap kita itu seperti apa, teman-teman? Nah, kita baca dulu opsinya. A. Mengabaikan aturan tersebut karena tidak sesuai dengan pendapat Anda pribadi. B. Menempatkan diri dengan baik dengan melakukan aturan sebagai wujud bentuk toleransi sama tidak melanggar agama dan kebudayaan Anda. Yang C itu mengubah beberapa aturan yang berbeda dengan agama dan kebudayaan Anda dan menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan. Oke teman-teman, jadi untuk soal ini tunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang mudah beradaptasi, supel, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan ya teman-teman. Nah, jadi di sini jawaban paling tepat itu adalah jelas yang B. Nah, jadi di sini poin tertingginya adalah yang B, teman-teman, 4. Nah, di sini kita harus menempatkan diri ya sebagai bentuk wujud toleransi selama aturan adat istiadat tersebut tidak melanggar agama dan kebudayaan lain. Andai kata misalnya melanggar agama, maka kita harus menjelaskan sebaik-baik dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat tersebut, teman-teman. Nah, pilihan jawaban yang D itu ya, itu kurang tepat karena tidak menjawab permasalahan di soal ini, teman-teman. Jadi, yang D itu poinnya 3. Kemudian untuk pilihan jawaban yang C itu tidak tepat karena menunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang tidak mudah beradaptasi dan juga di dalam soal tidak menyebutkan bahwa aturan suku Samin melanggar agama dan budaya kita, teman-teman. Ya, jadi di sini tidak dibilang di soalnya kalau aturan adat istiadat si suku Samin ini melanggar agama dan kebudayaan kita. Jadi yang C itu kurang tepat ya, dan ini poinnya 2. Kemudian pilihan jawaban A itu tidak tepat juga karena menunjukkan bahwa kita tidak mudah beradaptasi dan juga egois. Jadi yang A ini jelas poinnya paling rendah yaitu 1. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Anda merupakan seorang ASN dan dipercaya untuk menjadi operator BOS. Setelah Anda mempelajari pembukuan dan aset yang ada, Anda menemukan ada beberapa kejanggalan. Kepala sekolah juga meminta Anda untuk memasukkan nota sehingga ada sisa anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan guru di tempat Anda bekerja. Sebagai ASN baru yang Anda lakukan adalah, kita langsung aja baca ke optionnya. A. Meminta saran dari rekan sejawat atas kasus tersebut. B. Patuh terhadap perintah atasan. C. Menyarankan kepada kepala sekolah untuk menulis nota apa adanya. D. Bercerita kepada teman-teman dan menanyakan apa yang seharusnya dilakukan. Oke, jadi di sini tunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang memiliki integritas yang tinggi, meskipun atasan yang meminta kita melakukan hal yang melanggar norma dan aturan, maka sebaiknya tidak kita kerjakan dan memintanya untuk tetap bekerja sesuai aturan dan norma, teman-teman. Nah, jadi di sini jawaban paling tepat itu adalah yang C, poinnya 4. Menyarankan kepada kepala sekolah untuk menulis nota apa adanya. Jadi, walaupun dia mau atasan kita ya, tapi kalau perbuatannya udah melanggar aturan, teman-teman, kita wajib mengingatkannya, teman-teman ya, supaya nanti kalau misalnya ada masalah kita nggak terikut-ikut nih, kita nggak terkena imbasnya. Jadi harus diingatkan, teman-teman. Nah, jadi untuk poin 4-nya adalah yang C, poin 3 itu adalah yang A, poin 2-nya itu adalah yang D, poin B-nya itu adalah yang B itu poinnya 1. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal terkait persiapan P3K untuk tahun ini. Dan juga aku harap semoga nanti pas ujian soalnya kurang lebih mirip-mirip seperti ini dan kalian bisa menjawabnya teman-teman dan mendapatkan skor yang tertinggi.
Oke, sekian dari aku dan misalnya untuk kalian yang bertanya-tanya apakah ada tryout, teman-teman ada tryout-nya di Sobat P3K, kalian tinggal cek aja langsung websitenya dan untuk linknya udah aku cantumin di description box aku. Selain itu untuk kumpulan soal supaya kalian lebih dalam nih mempelajarinya, teman-teman aku saranin untuk eh, order ebook terbaru dari P3K ini teman-teman untuk pemesanannya via WhatsApp dan nomornya udah aku cantumin di description box aku. Untuk info bimbel itu masih dalam proses ya, pokoknya kalau udah selesai aku bakal infoin lanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton dan yang udah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan terlebih terkurang aku mohon maaf, see you next video. Bye-bye.